terima kasih kepada semua peserta mata kuliah pada hari ini karena telah berhadir untuk mengikuti kegiatan perkuliahan secara daring ini. Selamat saya ucapkan kepada kita semua yang berhadir di sini. Kita akan mengikuti perkuliahan strategi kemitraan masyarakat dalam pengembangan PAUD. Pada kesempatan perkuliahan kali ini, semoga dengan harapan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian seperti biasa, perkuliahan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengantar dosen untuk menyampaikan maksud dan tujuan perkuliahan. Kemudian kedua, pelaksanaan diskusi yang nanti dipimpin oleh moderator yang telah ditunjuk oleh kelompok dan kelas ini. Dan yang ketiga, arahan refleksi dari dosen pengampu. Selanjutnya, saya mau menyampaikan tentang tujuan daripada perkuliahan, yakni sesuai dengan tema kita, model kemitraan dalam pendidikan, yaitu mahasiswa dapat mengidentifikasi model kemitraan dalam pendidikan PAUD. Supaya perkuliahan ini berjalan dengan baik dan maksimal dan berkah, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita semua untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada moderator untuk memimpin pelaksanaan diskusi pada hari ini. Kepada yang telah ditunjuk dan dipercayakan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Suhaimi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Kemitraan Masyarakat. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswi PAUD Program Magister yang ada pada forum diskusi kita pada hari ini. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indri Septia Nurdina yang hari ini bertindak sebagai moderator pada forum diskusi kita hari ini, Rabu 8 September 2021, dengan agenda presentasi, diskusi tanya jawab oleh pemateri yang hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Saudari Tri Purnasari dengan mengangkat topik model kemitraan dalam pendidikan anak usia dini. Oke, baik. Sebelum kita memulai sesi pemaparan oleh pemateri terlebih dahulu, saya akan sampaikan tentang aturan serta alokasi waktu yang akan diberikan untuk pemaparan hari ini. Yang pertama, materi dipaparkan selama 15 menit, kemudian apabila melebihi waktu yang diberikan, maka moderator akan mengingatkan kembali. Yang kedua, setelah pemaparan materi, moderator memberikan sesi tanya jawab untuk maksimal 3 orang penanya kepada seluruh peserta forum diskusi pada hari ini. Kemudian yang ketiga, diberikan waktu 15 menit untuk penyaji menjawab. Yang keempat, penutup oleh dosen pengampu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari penyaji. Oke, baiklah, untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, langsung saja kita memasuki rangkaian yang pertama, yakni pemaparan materi oleh penyaji, yakni Saudari Tri Purnasari. Kepada Saudari Tri Purnasari, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Suhaimi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Strategi Kemitraan Masyarakat dalam Pengembangan PAUD. Yang saya banggakan teman-teman Prodi PAUD Program Magister Universitas Lambung Mangkurat. Semoga sehat selalu. Baik, selanjutnya. Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang tua. Orang tua memberikan bekal berupa pendidikan dengan memasukkan anak sejak usia dini ke satuan PAUD, dengan harapan anak akan mendapatkan pengalaman dan rangsangan dalam tumbuh kembangnya. Meskipun orang tua mempercayakan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan,
Namun tanggung jawab orang tua pada anak tidak lepas begitu saja. Oleh karena itu, antara orang tua dan lembaga pendidikan harus terjadi hubungan secara teratur untuk membicarakan kemajuan anak. Sebagai lembaga PAUD juga harus mengupayakan sebuah program sebagai bentuk komunikasi dalam menjembatani hubungan antara guru dengan orang tua. Konsep kemitraan dan kerjasama dalam konteks pendidikan sesungguhnya adalah keterkaitan lembaga pendidikan dan keluarga yang ideal, di mana keduanya saling mengenal, kemudian saling menghormati, mendukung satu sama lain pada proses belajar dalam perkembangan anak. Kenapa? Tujuan utama dari kerjasama ini adalah agar satuan PAUD dapat menjangkau orang tua dan menyadarkan mereka mempunyai tanggung jawab peran dan bertanggung jawab pada proses belajar anak. Adanya hubungan yang harmonis ini antar sekolah dengan masyarakat, maka masyarakat juga akan mengerti tentang berbagai hal menyangkut penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dengan diberikannya informasi tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah, maka secara tidak langsung akan memberikan pemahaman dan mendorong kepada masyarakat agar dapat terlibat dalam mendukung dan membantu segala keperluan anak, segala keperluan sekolah dalam meningkatkan mutunya. Sehingga apa? Sehingga keinginan dan harapan masyarakat terhadap sekolah juga dapat terrealisasi oleh pihak sekolah. Dengan demikian, pihak sekolah juga dapat menyesuaikan programnya dengan kebutuhan masyarakat. Next. Selanjutnya, dalam penelitian jurnalnya Jamilah tahun 2019, dituliskan bahwa banyak penelitian menunjukkan bahwa ternyata keterlibatan orang tua di sekolah itu sangat bermanfaat. Salah satu antaranya, untuk peserta didik, itu sangat mendukung prestasi akademik. Kemudian meningkatkan kehadiran, sekaligus meningkatkan perilaku positif anak. Tentu saja bagaimana hal itu tidak terjadi, orang tua yang terlibat secara langsung tentu anaknya akan merasa senang, dia merasa diperhatikan, sehingga mereka yang tadinya mungkin malas untuk hadir ke sekolah akan lebih semangat lagi untuk pergi ke sekolah karena ada dorongan dari orang tua. Kemudian, bagi orang tua sendiri, meningkatkan kepuasan terhadap guru, mempererat hubungan dengan anak. Nah, kemudian ada lagi bagi satuan PAUD, bagi lembaga PAUD itu tersendiri, dapat memperbaiki iklim sekolah, lingkungan menjadi lebih kondusif. Kemudian ujung-ujungnya apa? Meningkatnya mutu sekolah dengan adanya tadi keterlibatan orang tua di dalam kemitraan. Nah, untuk masyarakat sendiri, tentu masyarakat akan mendapatkan pendidikan PAUD yang berkualitas. Dengan adanya seluruh komponen yang bekerja sama tersebut, otomatis masyarakat akan mendapatkan pendidikan PAUD yang berkualitas di wilayah mereka. Selanjutnya, layanan PAUD itu sendiri idealnya dilaksanakan terpusat. Artinya semua layanan pendidikan, baik itu kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, dan perlindungan anak yang semuanya merupakan kebutuhan esensial bagi anak, itu dilakukan dalam satu tempat, yakni satuan PAUD. Nanti akan ada penjelasan selanjutnya. Next, selanjutnya. Nah, penyelenggaraan kemitraan selain menyesuaikan dengan visi misi lembaga PAUD juga fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi setempat, kemudian kemampuan satuan PAUD yang bersangkutan. Kemitraan PAUD ini prinsipnya menempatkan anak usia dini sebagai pusat layanan PAUD itu sendiri. Dipastikan semua anak mendapatkan semua layanan dengan optimal atas dukungan, kemudian bimbingan, fasilitasi dari instansi dan pemangku kebijakan yang terkait. Sehingga apa? Sehingga anaklah yang akan memperoleh manfaat dari adanya kemitraan PAUD. Ujung-ujung penyelenggaraan kemitraan selain menyesuaikan dengan visi misi lembaga PAUD, juga sebenarnya fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi setempat, kemudian adanya kemampuan dari satuan PAUD yang ada. Kemitraan PAUD itu prinsipnya menempatkan anak usia dini sebagai pusat layanan PAUD itu sendiri. Dipastikan semua anak mendapatkan semua layanan dengan optimal atas dukungan, bimbingan, kemudian adanya fasilitas dari instansi dan pemangku kebijakan. Sehingga apa? Sehingga anak yang akan memperoleh manfaat dari adanya kemitraan tersebut. Ujung-ujungnya selalu anak yang akan memperoleh manfaat. Selanjutnya, nah, secara operasional,
Model ini dapat dikembangkan atas dasar pendayagunaan potensi dan sumber daya keluarga dan masyarakat secara kolaboratif. Model kemitraan melibatkan jejaring yang luas yang melibatkan peserta didik. Nah, mari kita amati pada slide yang ada. Selanjutnya, moderator. Nah, pada gambar melibatkan jejaring yang luas seperti peserta didik, kemudian orang tua, guru, adanya tenaga kependidikan, kemudian masyarakat, kalangan pengusaha, dan organisasi mitra di bidang pendidikan. Yang selanjutnya, Mbak Indri. Nah, tugas satuan PAUD itu di dalam kemitraan ada 3. Yang pertama, pemrakarsa dalam kemitraan. Sebagai pemrakarsa, itu sebagai pihak yang mengawali untuk membangun kemitraan. Misalnya pada hari pertama masuk sekolah dalam hal ini diwakili oleh wali kelas memimpin pertemuan. Kemudian sebagai fasilitator, pihak yang memfasilitasi terwujudnya kemitraan dengan keluarga dan masyarakat. Misalnya menyediakan tempat untuk pertemuan orang tua. Kemudian sebagai pengendali kemitraan, pihak yang mengendalikan secara proaktif sehingga kemitraan terus berjalan secara baik. Misalnya melakukan evaluasi perubahan perilaku dalam keterlibatan mendukung proses pendidikan anak di rumah. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih pemateri Ibu Tri Purnasari. Selanjutnya masuk ke sesi kedua ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu kepada teman-teman yang ada di forum diskusi ini. Silahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Tri. Izin bertanya moderator. Silahkan, sebutkan nama ya. Ya, nama saya Fitriyanti. Saya ingin bertanya tentang model kemitraan yang sudah saudara jelaskan. Apakah model kemitraan tersebut di setiap lembaga harus memiliki kesamaan atau harus berbeda? Dan kenapa alasannya? Terima kasih. Ya, gimana Ibu Tri, bisa ditangkap pertanyaannya? Iya, moderator. Terkait model kemitraan ya, terkait model kemitraan setiap lembaga, apakah itu harus sama atau berbeda, serta berikan alasannya. Lanjut, yang kedua, silahkan pada teman-teman. Silahkan, saya berikan kesempatan kepada penanya kedua, sebutkan nama. Jadi tadi ada pernyataan bahwa kemitraan itu dibangun atas dasar kebutuhan anak, sehingga orang tua atau wali dan masyarakat itu dapat berpartisipasi aktif gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah atas kebutuhan anak yang seperti apa yang dimaksud dalam pernyataan tersebut. Ya, baik. Pertanyaannya terkait kebutuhan anak seperti apa yang dimaksud dalam pernyataan yang tadi dijelaskan oleh Ibu Tri. Iya. Bisa ditangkap Ibu Tri? Ya. Iya. Ya, lanjut siap, ke pertanyaan ketiga, silahkan teman-teman. Mohon maaf Ibu Desi, suaranya bisa volume suaranya bisa dinaikkan lagi. Ya, terima kasih. Ya, silahkan. Ini saya izin bertanya, pada bagian kemitraan tadi, dapatkah berbagi ilmu model kemitraan sekolah Anda? Itu seperti apa contohnya? Karena kan kita sebagai salah satu pendidik lembaga PAUD agar dapat menjadi acuan untuk lembaga lain. Jadi dalam membangun kemitraan pendidikan PAUD tadi itu seperti apa contoh modelnya? Terima kasih. Ya, saya rasa cukup untuk 3 penanya dulu. Kita beri kesempatan untuk penyaji menjawab ya. Gimana Ibu Tri, sudah siap atau? Ya, insya Allah siap, moderator. Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Saudari Fitriyanti. Tadi menanyakan apakah model kemitraan setiap lembaga itu harus sama atau berbeda. Nah, model kemitraan itu sendiri seperti yang sudah kami jelaskan itu fleksibel. Artinya menyesuaikan dengan visi, misi, ataupun kondisi dari lembaga tersebut. Misalkan di sebuah lembaga tersebut akan ada pemantauan, observasi terlebih dahulu. Apa saja sebenarnya kebutuhan yang paling urgent di
sekolah tersebut untuk anak. Misal di sekolah tersebut ternyata hampir 10% lebih ada anak yang stunting. Nah, di situ apa yang mereka butuhkan dengan mereka kondisinya stunting tersebut? Tentu mereka membutuhkan penanganan lebih lanjut seperti nutrisi, apakah mereka sudah vaksin atau belum. Nah, sehingga kemitraannya dengan siapa? Tentu dengan pihak yang terkait, misalkan dinas kesehatan ataupun puskesmas. Nah, jadi berdasarkan kondisi dari sekolah tersebut kemitraannya. Fleksibel saja sebenarnya, tidak ada acuan baku yang mengharuskan harus kerjasama dengan ini. Namun diharapkan tadi kondisi idealnya bahwa semua perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan itu selalu seharusnya idealnya ada di dalam satuan PAUD. Jadi satu, seharusnya seperti itu. Nah, itu saja jawaban dari kami. Silakan moderator, kami kembalikan untuk pertanyaan dari Saudari Fitriyanti. Ya, terima kasih Ibu Tri. Saya kembalikan ya kepada penanya. Gimana Ibu Fitri? Apakah ada sanggahan atau sudah dirasa puas jawaban penyaji? Berarti model kemitraan itu sifatnya yang saya tangkap fleksibel, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing, seperti itu ya? Oke, Iya. Terima kasih, saya kira udah cukup. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua dulu ya. Nanti saya beri kesempatan teman-teman di akhir untuk memberikan tambahan jikalau ada ya. Silakan untuk pertanyaan kedua, Bu Tri. Baik, untuk pertanyaan kedua dan ketiga sebenarnya ada kaitannya ya tentang kemitraan tadi seperti dari Saudari Anis, kemitraan dibangun atas dasar kebutuhan anak itu seperti apa. Kemudian dari Saudari Desi yang menanyakan ingin berbagi bagaimana kemitraan yang ada di sekolah kami. Jadi sekaligus saja saya menjawab ya, izin ya moderator. Jadi silakan. Iya, keterkaitannya seperti ini. Dasar dari adanya kemitraan itu selalu ujung-ujungnya manfaatnya akan selalu dirasakan oleh anak. Nah, sejak tahun 2020, Kementerian Pendidikan itu telah meluncurkan yang namanya PAUD HI. PAUD HI itu adalah pengembangan anak usia dini holistik integratif, di mana itu adalah suatu upaya pengembangan anak usia dini untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam, saling terkait, kemudian secara sistematis dan terintegrasi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya, PAUD HI itu artinya sama dengan kemitraan, di mana lembaga PAUD tadi bekerja sama dengan beberapa dinas atau lembaga yang terkait, sama seperti yang ada di slide yang telah kami tayangkan tadi. Nah, di situ banyak sekali kelengkapan apa saja, fasilitas apa saja yang akan didapatkan oleh anak ketika lembaga tersebut kemitraannya secara PAUD HI. Misalkan secara tadi setelah sudah kami jelaskan bahwa anak diharuskan untuk mendapatkan yang namanya kesehatan, gizi, kemudian perawatan, pengasuhan, perlindungan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau seperti kesehatan, gizi, dan perawatan itu pada tingkat satuan PAUD itu diwujudkan dalam kegiatan rutin. Misalkan penimbangan berat badan. Kita kerjasama dengan puskesmas. Di situ mereka akan melakukan penyuluhan-penyuluhan yang untuk mengontrol anak apa saja yang ujung-ujungnya bagaimana cara merawat atau meningkatkan gizi mereka. Itu untuk bagian kesehatan gizi dan perawatan. Nah, sedang untuk di bagian pengasuhan, nah itu yang dilakukan oleh Satuan PAUD itu mengadakan seperti hari konsultasi guru dan orang tua terkait perkembangan. Kemudian keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan. Nah, jadi ada kegiatan parenting di mana Satuan PAUD mengajak orang tua untuk meningkatkan gizi anak, salah satunya misalkan gantian mereka yang menyediakan snack.
Misalkan hari ini orang tua dari si A yang menyediakan snack, nanti besok siapa lagi. Nah, sehingga mereka akan sama-sama untuk meningkatkan gizi anak. Nah, itu bisa di bagian pengasuhan. Nah, untuk bagian perlindungannya, kerjasamanya, kita bisa dengan lembaga hukum atau dengan Polres terkait. Bisa juga dengan pihak advokasi. Apa fungsinya? Nah, fungsinya bisa mereka mengadakan penyuluhan. Penyuluhan bagaimana mengenalkan kepada anak misalkan bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak disentuh misalkan. Itu bagian dari penyuluhan yang dilakukan oleh dinas yang terkait. Mereka akan datang ke sekolah. Kemudian juga penyuluhan kepada orang tua. Apa sih yang termasuk tindak kekerasan terhadap anak? Nah, itu sering terjadi tanpa mungkin orang tua menyadari. Jadi tindak kekerasan tersebut orang tua akan lebih memahami dan itu yang memfasilitasi adalah satuan PAUD kerjasamanya dengan dinas-dinas yang terkait. Nah, juga mungkin kesejahteraan. Nah, mungkin di dalam sekolah ada beberapa anak yang belum punya KIA atau bahkan mungkin belum punya akta lahir. Nah, di sini satuan PAUD yang akan memfasilitasi kerjasama misalkan dengan pihak Dukcapil. Sehingga Dukcapil yang akan mengusahakan untuk membikinkan akta lahir tadi. Itu terkait dengan perlindungan kesejahteraan anak. Nah, membantu juga keluarga yang belum punya akses layanan, misalkan belum punya BPJS. Nah, itu pihak sekolah bisa memfasilitasi kerjasama dengan pihak yang terkait. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu kemitraan yang bisa kita laksanakan. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Itu dia tadi jawaban dari Bu Tri atas pertanyaan Ibu Anis sekaligus merangkap pertanyaan Ibu Desi. Gimana kira-kira Ibu Anis dan Ibu Desi, apakah ada sanggahan atau masukan kembali? Silakan. Kalau dari saya sudah cukup jelas. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan juga tidak apa-apa. Ya. Bu Desi, gimana Bu? Saya rasa juga sudah cukup jelas. Ya, baik. Sudah 3 pertanyaan dijawab oleh pemateri ya. Selanjutnya saya beri kesempatan, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya kembali ini terkait dengan pertanyaan yang 3 tadi ya, yang dipaparkan oleh penanya tadi. Ya, baik. Kalau tidak ada kita masuki sesi berikutnya ya. Karena pertanyaannya sudah dijawab oleh penyaji. Kemudian yang berikutnya adalah kita serahkan kembali kepada Bapak Dr. Sohaimi SPD MPD selaku dosen pengampu untuk menanggapi dan merefleksi dari hasil diskusi kita pada hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya boleh diulang? Ya, baik Pak. Tadi ada 3 penanya. Pertanyaan yang pertama oleh Ibu Fitrianti, apakah model kemitraan setiap lembaga itu harus sama atau berbeda? Jika harus sama atau berbeda, apa alasannya? Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua dari Ibu Desi, dapatkah berbagi ilmu model kemitraan di sekolah Anda seperti apa? Jadi dia mempertanyakan model kemitraan di sekolah penyaji itu seperti apa, karena Anda sebagai salah satu pendidik di lembaga PAUD agar dapat menjadi acuan untuk lembaga lain dalam membangun kemitraan pendidikan anak usia dini. Kemudian pertanyaan yang terakhir datang dari Ibu Anis. Pertanyaannya, dalam bentuk model kemitraan ada pernyataan bahwa kemitraan dibangun atas dasar kebutuhan anak sehingga orang tua atau wali dan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas yang berkaitan dengan sekolah. Kemudian yang ditanyakannya adalah atas kebutuhan anak yang seperti apa yang dimaksud dalam pernyataan tersebut. Sekian Pak, 3 penanya. Ya. Terima kasih kepada moderator yang menyampaikan tadi beberapa pertanyaan daripada peserta lain. Jadi model kemitraan ini pada dasarnya telah kita lakukan, telah dilaksanakan oleh PAUD, hanya saja masih dalam artian kenapa tidak berdaya ya PAUD itu. PAUD itu kan satu dan yang lain itu seperti itu juga arahannya.
seperti yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pendidikan Sistem Pendidikan Nasional, di mana menghendaki PAUD itu adanya tanggung jawab terkait daripada sekolah, guru, juga ada orang tua dan masyarakat. Jadi keberadaan PAUD itu sebenarnya dipandang khusus ya, berbeda dengan sekolah yang lain, berbeda dengan SD, SMP atau SMA apalagi ya. Karena apa perbedaannya itu? Karena dia memiliki ciri khas. Pertama, dia peralihan antara informal dan formal. Tentu saja di situ ada ciri khasnya, tidak sepenuhnya dijalankan secara formal dan juga tidak sepenuhnya dilepas dari informal. Kita tahu kalau informal itu berbasis pada masyarakat, berbasis pada keluarga, sementara formal itu seluruhnya diatur, seluruhnya berdasarkan peraturan yang telah ditentukan, istilahnya apapun dikoordinasikan dengan dinas pendidikan. Nah, jadi ada keuntungan dan ada di situ kekurangan. Keuntungannya tadi karena memang dia masih bisa memberdayakan keluarga, kemudian bisa memberdayakan unsur yang dimana kalau sekolah formal atau sekolah SD SMP itu sudah tidak begitu layak lagi, seperti misalnya menggalang dana ataupun boleh dikatakan seperti itu, yang apalagi tenaga ya, jarang ada orang tua yang berpartisipasi dalam bentuk tenaga kepada sekolah formal ya. Walaupun sebenarnya masih dimungkinkan, masih dibolehkan, tapi karena dia formal lalu diatur seakan-akan formal itu ada aturan, ada protokol. Sementara kalau informal atau non formal itu sebaliknya tidak ada protokoler, kemudian langsung saja kalau mau apa yang mau disampaikan, atau kalau ada keluhan langsung aja disampaikan juga. Dengan cara seperti itu ada keuntungan di pihak sini dalam pengelolaan TK atau anak usia dini PAUD. Oleh karenanya juga kalau di SD itu kan betul saja kemitraan, tapi harus ada dituntutnya juga MOU ya, walaupun sebenarnya di TK juga karena dia hari ini dibuat seperti formal begitu, maka harus ada MOU juga setiap kerjasama dengan lembaga dan instansi. Lain halnya dengan masyarakat. Jadi tadi sudah jelas dia berkaki 3 ya. Kalau yang paling sederhana itu ada keluarga, ada masyarakat, ada satuan pendidikan. Sementara di tengahnya itu adalah proses pengembangan anak didik. Proses pengembangan. Jadi yang bertanggung jawab itu keluarga, kemudian yang bertanggung jawab itu ada masyarakat. Masyarakat tuh maksudnya di luar daripada orang tua, boleh di situ tokoh masyarakat ataupun orang yang lain tapi peduli terhadap pendidikan. Yang seharusnya peduli ya, tapi karena memang hal ini masih dalam bentuk jarak dekat atau jauhnya, maka orang yang jauh itu mungkin peduli. Kalau yang dekat itu sudah dipastikan harus peduli ya. Jauh daripada TK-nya kan atau PAUD-nya. Kemudian satuan pendidikannya itu yaitu ya, pelaksanaan proses pengembangan tadi. Jadi kalau saya nyebut tuh pendidikan atau proses pembelajaran, tapi kalau di PAUD namanya proses pengembangan bakat potensi yang dimiliki oleh anak. Karena dia di situ untuk mengembangkan fungsi utamanya daripada PAUD. Nah itu berarti kan tiga seperti segitiga sama kaki seperti itu. Kemudian dikembangkan lagi menggunakan atau melibatkan
lembaga lain, di mana seluruh yang tadinya 3, kalau yang gambar selanjutnya ini justru ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Boleh kalau kita sebutkan pertama ada industri sportif. Industri itu harus memberikan kurikulum yang baik, dia harus berpartisipasi, harus ramah anak, begitu dia akan memberikan sebagian daripada hasil labanya untuk kepentingan pendidikan. Maka dibuatlah pendidikan yang paling sederhana dari anak usia dini. Selain daripada justru anak-anak para karyawan di sana yang memang sekolah di tempat kita itu. Kemudian sekolah kondusif. Sekolah itu harus betul-betul dibuat kondusif, nyaman, rindang, itu tentu saja didukung oleh fasilitas dan sarana ya. Maka pengadaan sarana dan fasilitas itu yang dikehendaki dapat lebih baik dengan menggunakan kemitraan. Jadi tidak sekolah yang mengadakan, maka harus bikin kerjasama atau bekerja sama. Baik itu sekolah yang mampu atau apalagi yang sekolah itu belum bisa atau masih keuangannya kurang. Tapi karena memang proses daripada tanggung jawab pendidikan anak usia dini adalah masyarakat, maka kita walaupun kita mampu, kita tetap harus melibatkan agar terjadi atau mendapatkan sekolah yang kondusif. Kemudian organisasi profesi. Organisasi profesi itu, seluruh organisasi profesi itu harus juga minta sebagai apa? Sebagai kurikulum juga untuk bisa berpartisipasi. Jadi selain daripada industri yang berperan untuk membuat kurikulum yang membuka pengalaman anak melihat dengan suasana bermain itu ke industrinya, sehingga membuka pikiran dan imajinasi anak bahwa industri itu seperti ini. Jadi biasanya kalau dalam suatu kesempatan anak diundang ke industri yang terdekat, kemudian di situ diceritakan proses daripada produksi. Kemudian itu diceritakan dengan gembira, anak akan menguatkan dari dalam dia untuk bisa berpikir lebih baik dan termotivasi yang sepertinya gitu. Lalu ada variasi dalam daya kembang. Kemudian organisasi profesi itu juga katakannya di sini tim ahli ya, ahli dalam bidangnya. Organisasi profesi itu ya katakan saja kumpulan-kumpulan orang, lalu dia bergabung dalam satu wadah yang kalaunya misalnya tadi disebutkan organisasi hukum, kemudian di situ ada organisasi keinsuran, kemudian ada organisasi yang lain yang sifatnya banyak membantu dalam keahlian dalam urusan yang khusus ya di bidang profesi dia. Kemudian di situ ada organisasi kedokteran misalnya. Kalau di daerah itu ada organisasi insinyur, organisasi yang seperti keahlian seperti itu. Kemudian warga peduli. Nah ini warga peduli itu anaknya tidak harus ada di sekolah itu, tapi dia tetap peduli. Kemudian pemerintah peduli. Nah pemerintah itu sebenarnya di perusahaan juga dia diwajibkan untuk bisa mengagendakan. Dari kemarin sudah saya sebutkan bahwa dalam pemerintah sudah diberikan suatu tugas, apakah dia diundang atau tidak, maka dia wajib untuk sebenarnya proaktif ke sekolah, mungkin berkunjung untuk mencari aspirasi ataupun kitanya yang disuruh berkunjung ke tempat beliau. Misalnya beliau itu katakan dalam
dan ke tempat kita itu ada beberapa agenda yang tidak bisa ditinggalkan, maka kita meminta kepada beliau, mungkin pejabat yang paling dekat tuh bupati atau apalah di situ yang dekat dengan kita, untuk kita yang berkunjung ke tempat beliau bersama anak-anak kita. Nah, jadi di situ beliau menceritakan tentang pengalaman dan keberhasilan. Lalu anak kita juga terbuka imajinasi dan memiliki cita-cita ya. Kemudian guru penyemangat. Nah, guru penyemangat ini guru yang ada di kita sebagai guru, tapi ada juga guru ahli ya, atau guru yang dijadikan kunjungan. Jadi guru orang pejabat ataupun ahli dalam bidang tertentu bisa dijadikan guru kunjung, bisa dijadikan narasumber yang sekali-sekali ya memang harus terjadwal ya, terjadwal untuk bisa memberikan informasi. Kalau yang selama ini kan yang sering datang dari tenaga kesehatan, kemudian dari kepolisian ya. Tapi dalam hal-hal yang lain juga harus kita agendakan secara seperti menu juga kita ganti-ganti agar di situ kita kan untuk membina anak agar di situ dia memiliki perkembangan pikiran, minimal ada cita-cita yang kuat, memiliki prinsip untuk bisa mencapai cita-citanya, sehingga dia bisa fokus untuk belajar dengan menggunakan upaya dia agar bisa meraih apa yang dia harapkan. Kalau selama ini kan anak itu begitu ditanya, mau jadi apa? Mau jadi apa kamu misalnya? Nah, misalnya guru Tri misalnya ya, Ibu Tri kepada anaknya. Mau jadi apa Ani? Mau jadi apa Iwan? Mau jadi apa Tono misalnya. Lalu dia menyebut mau jadi dokter. Dokter itu maksudnya dokter yang kesehatan itu. Kemudian yang lain menyebutkan mau jadi insinyur, padahal belum tahu apa itu insinyur. Kemudian mau jadi presiden. Kemudian mau jadi yang enak-enak, mau jadi pilot ya katanya. Nah, maka dalam imajinasi anak itu harus kita konekkan. Anak yang menyebut yang seperti itu, misalnya hari ini ditanyakan tentang mau jadi apa begitu, lalu dengan dia menyebutkan mau jadi ini. Dia taunya mau jadi presiden, mau jadi pilot, ataupun mau jadi insinyur, itu kan dari informasi yang dia peroleh dalam keluarga, bahwa kalau mau jadi pilot itu mungkin enak, mungkin sejahtera, sehingga dia mau seperti itu. Nah, kita datangkan orang-orang seperti itu, karena itu dalam pola pikir anak, itu yang dia inginkan ya. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan ini, model kemitraan itu apakah sama atau tidak ya? Itu sebenarnya pola keberhasilan di sebuah sekolah tentang menggunakan kemitraan atau pola kemitraan itu kalau berhasil, kalau bervariasi, kalau sudah tidak menjadi masalah, pada dasarnya tidak menjadi masalah, itu memang harus kita praktekkan. Kita memang harus belajar dari orang yang dari sekolah yang telah berhasil. Nah, sementara kita dalam artian belum melaksanakan, kita harus melaksanakan. Jadi bukan berarti yang sama dengan tidak sama itu dipersoalkan, tapi yang kita persoalkan tuh keberhasilannya dan luasnya daripada kemitraan itu, atau manfaatnya yang lebih besar atau yang lebih baik, sehingga anak itu sangat bervariasi pola pikirnya, sehingga dia semangat untuk sekolah, dia semangat untuk belajar ataupun melakukan pengembangan adalah
menciptakan sesuatu yang bervariasi itu sangat baik ya, sangat baik. Nah, maka tadi boleh kalau saya malah sesuaikan dengan teori yang ada di sini dalam kemitraan itu menghendaki setiap ada keberhasilan orang lain baik diinformasikan atau tidak ya, itu boleh harus memang kita contoh. Jadi sama atau tidaknya itu tidak masalah, tapi kita harus berinovasi, kita harus berkreasi. Dalam artian kalau kita lebih dulu maka itu alhamdulillah, tapi kalau orang juga lebih dulu maka harus kita ikuti keberhasilan itu. Ya. Kemudian model yang mana yang di sekolah Anda lakukan, model tadi kan mulai dari yang sederhana itu dalam artian masih antara orang tua, sekolah, kemudian masyarakat kan seperti itu tuh paling sederhana. Kalau misalnya melaksanakan parenting maka orang tuanya harus datang. Kemudian kalau dalam artian apapun lah kegiatan di sana, mohon Bapak Ibu ibunya minimal ya harus ikut berpartisipasi daripada orang tua yang ada di sana. Kemudian kalau yang lebih kompleks ya tadi melibatkan seluruh unsur ya. Itu untuk menjaga bahwa anak kita memiliki ragam ya, memiliki ragam pengetahuan dan pandangan agar dia mudah untuk berkembang. Jadi persoalan yang kedua itu mana yang dilaksanakan di sekolah Anda, model mana? Model tadi kalau sekolah kita biasanya yang baru memang yang sederhana saja, walaupun sekali-kali memang kita yang termudah dan itu memang ada programnya, kesehatan misalnya itu dia miliki program. Jadi kita tidak salahnya kalau mendatangi ke sana bahwa kita juga minta dikunjungi ataupun kita harus buat kerjasama juga. Kemudian juga dengan kepolisian seperti itu dia memiliki program khusus. Sementara di pihak-pihak yang lain kita yang harus proaktif seperti pejabat tadi beliau memiliki kesibukan. Sementara sekolah kita belum besar atau belum terkenal amat sehingga kita yang harus proaktif. Boleh kita mengunjungi, tapi juga boleh kalau dalam kesempatan tertentu beliau yang mengunjungi. Tapi pada dasarnya yang sering terjadi itu justru kita yang mendapat kunjungan. Tapi sehingga kalau kita tidak mendapatkan agenda atau tidak mendapat kunjungan, tentu kita tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang sukses tersebut. Apalagi minta mendapat bantuan. Jadi kita semua ya yang hadir di sini saya harapkan supaya lebih proaktif menghubungi seluruh lapisan potensi yang ada tadi. Minimal tadi ada 7 ya, 7 yang harus kita cermati untuk bisa menjadikan pola kemitraan ini menjadi maksimal, minimal 7 itu. Kemudian kemitraan ini dilakukan atas kebutuhan dan hasilnya tentu untuk siswa atau anak didik. Nah itu di mana-mana ya memang pelanggan kita dan hasil daripada ya katakan saja produk kita ya. Produk kita itu adalah siswa ya, lulusan. Nah, keberhasilan sekolah itu memang cerminnya adalah lulusan. Lulusan itu baik dalam kapasitas, kemampuan, atau pengembangan yang dia dapatkan, dan juga kualitas ya. Berarti kualitas, kapasitas, dan kuantitas. Jadi ada 3 hal. Kualitas itu adalah tamatan kita, kemudian kapasitas itu adalah keterampilan yang dia dapat. Kalau kualitas itu katakan saja belum dapat diukur, bisa cerdas secara pengetahuan, tapi kapasitas itu adalah keterampilan. Kemudian yang terakhir, saya juga dilihat daripada daya serap dia atau jumlah siswa yang diluluskan.
Jadi boleh berbangga saat ini anaknya berprestasi, tapi di sekolah lain boleh juga berbangga bahwa anaknya itu jumlahnya banyak, lebih banyak daripada sekolah yang lain. Karena tadi saya sebutkan, karena memang TK itu atau PAUD itu tergantung pada partisipasi orang tua, maka semakin banyak anaknya itu tentu semakin mudah untuk mengatur sisi keuangan atau dana yang ada. Sementara sekolah yang sedikit siswanya, sementara juga keperluannya tidak sedikit, maka tentu akan sulit untuk mengatur keuangannya. Dia cuma bisa membantu atau membayar honor. Selebihnya kan ya masih diperhitungkan atau masih ditabung, tidak dapat otomatis. Tapi kalau siswanya banyak, gurunya banyak, maka akan mudah untuk bisa mengatur proses atau jalannya daripada sebuah sekolah itu. Karena nanti juga dari beragam orang tua, dari beragam anak itu akan mendapat perhatian lebih daripada pejabat ataupun orang yang atau dapat memberikan bantuan. Jadi kalau saya intisari atau saya ringkas bahwa model boleh sama, tapi kalau keberhasilan itu memang harus kita tiru ya. Tidak boleh kita merasa itu kok sama dengan orang lain lalu kita tidak melakukan, sebenarnya tidak juga karena ini bukan suatu perlombaan ya, tapi ini suatu keberhasilan yang boleh kita tiru. Kemudian yang kedua, model mana yang sekolah yang kita lakukan itu tadi dari yang sederhana cuma tiga kaki, kemudian minimal menjadi 7 kaki ya untuk lebih variasi. Kemudian kebutuhan itu tentu saja seluruhnya atas keberhasilan yang ada adalah mutu daripada anak atau pengembangan daripada anak itu yang muaranya. Mungkin sampai di sini moderator yang dapat saya sampaikan untuk merefleksi dari pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu. Yang terakhir kami mintakan untuk kesimpulannya kepada pemateri. Silakan Ibu Tri. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak dosen pengampu kita yang sudah memberikan banyak arahan. Baiklah, dari presentasi saya dapat disimpulkan bahwa model kemitraan dalam pendidikan PAUD sangat tergantung dari visi misi lembaga. Layanan PAUD idealnya dilaksanakan terpusat, artinya semua layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, dan perlindungan anak dilakukan dalam satu tempat, yakni satuan PAUD. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan jejaring kemitraan PAUD yang luas, mencakup sekolah yang kondusif, organisasi prosesi yang suportif, kemudian warga yang peduli, pemerintah peduli, guru penyemangat, orang tua yang peduli, serta industri suportif dengan anak usia dini. Demikian kesimpulan dari saya. Silakan, moderator. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, serta kesalahan jikalau ada yang terjadi di dalam diskusi kita pada hari ini. Pada akhirnya saya pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.